Dan selamat pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini insya Allah kita akan melaksanakan satu sesi dari seluruh rangkaian kegiatan yang ada di dalam pendidikan profesi guru di UNM ini, yaitu uji komprehensif. Pak Ismail yang kami hormati dan Pak Beni yang mahasiswa yang akan ujian pertama pada hari ini. Tentu Pak Beni sudah tahu aturan mainnya apa yang harus dilaksanakan, yang harus di step-stepnya. Yang pertama Pak Beni diharap untuk menyajikan satu bagian penting dari pembelajaran yang dianggap itu inovatif, menarik, dan dianggap sesuatu yang kreatif di dalam pembelajaran itu. Sekitar 10 menit Pak Beni, kemudian kami dengan Pak Ismail itu akan mengajukan beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran dan yang terkait dengan seluruh perangkat-perangkat pembelajaran yang Bapak sudah susun. Pak Beni sudah siap? Kalau tidak apa-apa diaktifkan saja adanya Pak Beni. Ya, Insya Allah sudah siap Pak. Baik Pak. Sudah siap. Pak jangan lupa direkam ya Pak Beni. Sudah Bu. Ya sudah direkord Pak, sudah direkord ya. Pak Beni sudah siap lahir batinnya? Iya. Pak Beni tidak usah tegang, iya, tidak usah tegang, biasa-biasa saja. Pak Beni, kami di sini dengan Pak Ismail adalah bukan predator, ya, bukan sesuatu yang ingin memakan Bapak untuk menguji ketidakmampuan Bapak. Kami datang untuk menguji kemampuan Bapak, bukan menguji ketidakmampuan. Ya. Jadi kami datang berdua untuk menguji kemampuan Pak Beni. Ya, Pak Beni, sanggup kan? Iya, insya Allah baik Pak Beni ya. Jadi enjoy saja Pak Beni, tidak usah terlalu tegang. Dan kami mohon Pak Beni sudah siapkan file-file yang akan diminta nanti. Antara lain misalnya RPP-nya tiba-tiba kami minta dengan Pak Is ditayangkan atau medianya dan sebagainya ya. Jadi Pak Beni, sehingga kami tidak perlu lagi berdua mencari file-nya. Cukup Bapak menyajikan, kami akan berdua memberikan sorotan. Kita mulai saja Pak Is, kita persilakan ya, Pak Beni silakan menyajikan pembelajarannya sekitar 10 menit Pak. Banyak mulai dari sekarang. Silakan Pak. 809 ya. Oke. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi anak-anak. Baik, alhamdulillah kabarnya baik semua ya ini ya. Coba saya cek dulu kehadirannya. Ini. Oke. Mana Doni? Oh, ada semua. Oke, baik. Mantap. Hari ini semangatnya harus bagus. Oke, walaupun kita daring hari ini ya. Tapi tetap harus semangat. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu ya. Semoga diberikan kelancaran untuk pagi ini. Sehingga pembelajaran hari ini bisa selesai dan mendapatkan hasil yang berkah. Oke. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Ini saya cek. Oke. Semua udah oke ya, ready ya. Ini suara Bapak bagus ya? Baik, lanjut. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang pembelahan sel, kemudian struktur reproduksi manusia. Nah, kali ini Bapak akan tampilkan gambar. Setelah Bapak tampilkan gambar ini, nanti coba kalian lihat gambarnya, kemudian siapa yang bisa berkata-kata tentang gambar itu, silakan. Oke, saya tampilkan. Ya, gambar apakah itu anak-anak? Baik, pintar sekali. Oke. Aldo? Apa tadi? Ya, bagus sekali. Mantap. Ini pagi ini kayaknya bersemangat semua ini. Nah, gambar tersebut tadi ada yang bilang ibu hamil, ada yang bilang ibu menyusui. Oke, itu bagus semua. Nah, apa tujuannya itu? Saya tampilkan gambar, Bapak tampilkan gambar ya. Nah, hari ini kita akan masuk materi tentang sistem menstruasi dan juga fertilisasi. Nah, terjadi pada seperti yang saya tampilkan tadi pada perempuan terutama ya, anak ya. Oke.
Nah, untuk lebih jelasnya, ya sebelum kalian mengerjakan LKPD, ini Bapak akan tampilkan video. Nanti anak-anak simak videonya, ya, disimak, kemudian kalian pahami di situ, diidentifikasi, itulah nanti di video tersebut anak-anak akan memasukkan ke dalam LKPD. Jadi tolong disimak ya. Ini saya Bapak tampilkan videonya. Ya baik, oke. Ini video tadi Bapak yang pertama sudah tampilkan. Kita lihat video yang kedua ya anak-anak ya. Bentar. Baik, video yang kedua. Tuh, nah, kalian sudah lihat, sudah menyaksikan video tersebut. Sekarang di dalam kelompok anak-anak ini diskusikan di LKPD-nya tersebut, ya, diisi apa yang anak-anak dapat dari video tersebut, tulis di LKPD. Ya, Bapak akan memandu anak-anak dalam pengisian nanti. Jika ada yang kurang jelas, tanyakan ke Bapak ya. Oke, baik ya. Ini tidak usah keluar dari room ya. Jadi biar anak-anak kalau ada kendala langsung tanya ke Bapak ya. Oke. Baik, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Bapak beri waktu 20 menit dari sekarang ya. Ya, baik. Nah, sudah selesai anak-anak ya. Ini Bapak akan menunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan. Oke ya, kelompok 1 silakan maju ke depan. Kok maju ke depan? Maaf ya, ini daring Bapak lupa ya Allah. Ini kebiasaan kita pertemuan ini. Oke, silakan dipresentasikan. Ambilkan di share screen. Kemudian nanti kelompok lain jangan lupa ya untuk menanggapi atau jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Tapi biarkan kelompok 1 selesai dulu presentasi. Ya, silakan kelompok 1 presentasikan. Oke, baik, beri aplaus dulu untuk kelompok 1 yang sudah presentasi. Ya, bagus sekali. Kemudian silakan kelompok lain yang ingin menanggapi atau menambahkan. Ya, yang kurang apa di sana atau mungkin ditambahi atau ditanggapi, silakan. Ya, kelompok 2 silakan. Oh, baik, bagus sekali. Tadi siklus menstruasi terjadi tidak hanya 5 hari, bagus. Ada lagi yang lain? Oh, terjadi selama 28 hari totalnya. Baik, bagus sekali. Ya, kelompok 3, silakan. Mantap sekali ini anak-anak sekalian ini. Baik, itu tadi banyak sekali tambahan. Ada yang bilang siklus menstruasi itu nggak bisa 5 hari, Pak. Ada yang 7 hari, ada yang 6 hari. Oh, baik, bagus. Kemudian ada yang bilang siklus menstruasi totalnya 28 hari. Bagus sekali. Iya, jadi siklus menstruasi memang tidak semua orang, tidak semua wanita itu mutlak seperti di gambar tadi, hanya 5 hari, tidak. Jadi bisa terjadi 7 hari. Bahkan ada yang sampai 8 hari. Ada yang sebulan 2 kali. Ya ada juga seperti itu. Jadi tidak harus mutlak sama seperti itu. Karena setiap orang siklusnya berbeda-beda. Ya, reproduksinya juga berbeda-beda. Produksi sel telurnya berbeda nanti. Tanggalnya kapan. 1 bulan bisa berapa kali. Nah, itulah yang menyebabkan misalkan terjadinya perbedaan siklus menstruasi. Ya, jadi tidak mutlak harus seperti itu. Nah, ini bagus sekali. Oke ya. Nah, setelah anak-anak ini, sebelumnya kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1 yang sudah presentasi ya. Sangat bagus sekali. Nah, dari yang anak-anak kerjakan ini, apa yang dapat disimpulkan sekarang? Ya, mari kita ambil kesimpulan dari LKPD yang dikerjakan dari video tersebut. Oke, kelompok mana? Ya, bagus. Siapa? Aldo ini. Oke. Apa jawabannya? Baik, bagus sekali. Siklus menstruasi ada 3 tahapan. Oke. Kelompok lain, ada yang berbeda? Iya, tepat sekali. Bagus ini jawabannya. Heri, ada tambahan lagi ya. Itu hormon yang bekerja, ada FSH, estrogen, ya, ada LH, ada progesteron. Bagus sekali, mantap. Ya.
Kemudian apa lagi? Ya, Ina, oke. Tepat sekali ya. Jadi jika sel telur dibuahi, maka akan terjadi apa tadi? Kehamilan. Jika tidak, maka dia akan luruh. Terjadi yang namanya menstruasi. Bagus sekali anak-anak ini, pintar semua ya. Nah, baik. Itu tadi kesimpulannya betul semua. Nah, kemudian nanti di classroom Bapak sudah ada tampilkan soal di situ, sudah Bapak jadwalkan. Tugas kalian adalah mengisi, ada kuis di situ, nanti kalian isi, nilainya akan langsung muncul di situ ya. Nah, tapi jangan lupa LKPD yang anak-anak kerjakan itu nanti difoto, di-upload ya. Di-upload di tugas di situ. Kemudian kerjakan kuis akan langsung muncul di situ nilainya. Jadi nanti anak-anak akan tahu, oh saya ngerjakan kuis ini benar berapa, nilainya berapa. Nah, silakan kerjakan. Kemudian untuk minggu depannya jangan lupa belajar materi yang selanjutnya Bapak akan tulis di forum. Simak terus di Google Classroom-nya. Ada akan Bapak share materi, ada juga nanti video, ada juga tugas di situ untuk tugas awal ya. Jadi selalu simak di forum, Bapak bisa diskusi seperti kemarin, Bapak jawab di situ, ada pertanyaan silahkan tanya di situ di forum ya. Baik anak-anakku, selalu simak ya di Google Classroom ya. Nanti Bapak juga akan mengirim informasi via WA group bagi yang mungkin terkendala jaringan saat masuk ke Google Classroom ya. Jadi tidak usah khawatir, nanti chat saja kita sharing via grup WA atau bisa lewat WA pribadi Bapak. Ya, baik anak-anak. Untuk hari ini kita tutup pembelajaran hari ini. Hari ini sangat bagus sekali anak-anakku sekalian. Ya, semoga pembelajaran hari ini mendapatkan berkah. Baik ya, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah Pak. Ini pembelajarannya yang daring Pak, yang set 3 Pak. Pak Haris. Pak Haris. Pak Haris masih mute Pak, maaf Pak. Oh maaf, sorry. Dari tadi saya pote-pote. Ya Bapak menggunakan waktu 10 menit pas. Ya 8.19 berakhir, 8.9 mulai. Pak Beni ini set ke berapa Pak Beni? Set 3 Bapak, yang daring set Pak. 3 baik. Iya, set 3. Ya, baik. Nanti diawali Pak Ismail dulu mengajukan beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran. Silakan Pak Ismail. Terima kasih Pak Haris. Pertama, saya ingin mendapat penjelasan dari saudara tentang pengembangan KD menjadi indikator pencapaian kompetensi. Ya, silakan dicermati. Ini satu baiknya saudara karena semua IPK dari set 1, set 2, set 3 itu ditampilkan. Begitu ya. Begitu ya, Pak Beni. Baik, Pak. Nah, kalau coba Anda perhatikan ya, nanti tinggal dijelaskan. Untuk mencapai indikator kunci, ya, indikator kunci sesuai dengan KD ya. Nah, coba analisa. Memahami sistem reproduksi pada manusia dan gangguan, berarti memahami gangguan. Sebetulnya IPK kuncinya yang mana? Di antara IPK ini Anda tulis? IPK kuncinya mulai dari membandingkan sifat sel anakan dari meiosis, kemudian menjelaskan organ-organ penyusun sistem reproduksi. Lihat tuh kata KKO-nya tuh memahami.
Iya, Ya Pak. kan? Iya, pasti cukup. 2 juga itu sudah cukup itu. Tapi jadi sekarang di antara itu yang bagaimana yang menunjukkan dia memahami. Ya, Memahami karena kemarin yang mana? menurut saya memahami sama dengan Nah, KKO yang kedua, C2, memahami. yang Dan mana itu? menjelaskan juga Yang mana? masuk yang kedua. Jadi Yang mana? Iya, tapi kan KKO tidak lepas dari konteks pengetahuan yang menyertainya. Ini memahami sistem reproduksi. Ya. Nah, yang mana itu? Coba. Sistem reproduksi itu yang Anda pahami apa? Mencakup apa? mencakup strukturnya, kemudian fungsinya, Pak. Yang mana struktur itu? Di organ-organ penyusun sistem reproduksi manusia. Jadi di sini mulai 314 menjelaskan organ, kemudian menjelaskan fungsi. Seperti itu, Pak. Termasuk yang di bawahnya. Di menurut saudara itu Rean. Dari sana Ya, ya? Bu. Nah, tidak ada ibu di sini. Maksudnya, Pak? Apanya, Pak? Ya, kau bilang iya, Bu. Saya tidak ada ibu di sini. Oh, Pak. Terbiasa sama Bu Ramlah kami, Pak. Oke. Baik, Pak. Ya, bisa dipahami situ, Rean. Sekarang coba Anda bayangkan ya, untuk mencapai IPK kunci kan diperlukan IPK pendukung. Betul? Betul. Betul? Anda paham seperti itu? Betul, Pak. Iya, Pak. Jadi kalau diibaratkan tangga, anak tangga ini indikator pendukung nih. Sekarang apakah menurut Anda itu tidak mengalami kesulitan untuk sampai IPK kunci? Bagaimana bisa anak-anak menjelaskan fase mitosis dan meiosis kalau tidak ada pengetahuan awal yang mendahulunya? Berarti seharusnya di sini ada IPK yang Bukan lagi pendukungnya. seharusnya. Sekarang saya justru ini bukan tempat untuk perbaikan. Ini adalah menguji pemahaman Anda. Ya, ini bukan materi kemarin itu. Ini ujian. Apakah memang yang Anda paham seperti itu? Kalau Anda paham, mengapa tidak ditampilkan? Jadi menurut Anda kan saya uji. Pengetahuan awal apa sebelum 31 indikator pendukung itu yang harus dihadirkan? Pengetahuan awalnya mulai dari menjelaskan fase-fase ini, Pak, ya? Jangan balik tanya saya. Ya, mulai dari situ. Kemudian baru karena Bagaimana pertanyaan saya? Bagaimana bisa menjelaskan anak-anak diminta menjelaskan fase-fase mitosis dan meiosis? Ini satu saja dulu saya tanya. Ya. Kalau tidak ada pengetahuan awal yang mendahulunya, mengerti apa itu mitosis, apa itu meiosis. Anak-anak perlu tahu itu kan? Iya, Pak. Ini adalah capaian berikutnya. Dia harus tahu di situ dulu. Fase apa itu mitosis, apa itu meiosis, apa itu fase-fase apa saja. Lalu kemudian diminta menjelaskan. Jadi kesulitan tuh anak-anak untuk mencapai IPK kunci. Itu satu ya, kekurangan dari apa yang Anda, kemampuan Anda di situ. Jadi kita harus mampu menyelami itu. Oke, saya lanjut. Sebetulnya untuk set 3 ini saja saya tanya. Antar dulu lagi. IPK kunci di 4 KD 4. Apa yang harus dilaporkan anak-anak? Siswa peserta didik KD 411. IPK 1411. Rencananya untuk penyakit reproduksi, Pak. Jadi pertanyaan saya simak baik-baik. Apa yang perlu apa yang disajikan itu? Laporan. Laporan, Pak. Laporan. Iya, apa isinya laporan itu? Laporan tentang macam-macam penyakit yang ada di sekitarnya, Pak. Rencananya nanti studi. Dari mana dia dapat itu?
dari bidan sekitarnya, atau mungkin Nah, puskesmas kegiatan terdekat. apa yang dia lakukan untuk memperoleh data itu? Data Kegiatan observasi, Pak, rencananya, Pak. observasi. Iya. Jadi mendatangi ke bidan, Nah, menanyakan sesuatu seperti Anda itu, Pak. sendiri tahu kok kenapa tidak ditulis. Makanya IPK Oh. 411 itu harus ada IPK 41 itu ada IPK pendukung juga. Oh. Sulit kan? Apa yang mau disajikan? Berarti ada kegiatan yang harus dilakukan siswa sebelum melaporkan. Apa yang dilaporkan? Tentu data, ya kan? Iya, Pak. Nah, datanya diperoleh dengan kegiatan apa? Itulah IPK kuncinya. Sama dengan IPK pengaya itu. Kan berarti IPK pendukungnya juga ada. Apa itu? Justru itu IPK pendukung masih ada. Itu perlu juga disajikan itu. Kalau Anda mau kan, jadi menjadi IPK pendukung, lalu kemudian pengaya atau mau satukan di situ juga boleh. Tuh, ya. Jadi Baik, Pak. guru itu ya harus betul-betul melakukan internalisasi dalam mengembangkan KADI. Baik. Apa sesungguhnya materi esensialnya ini? Apa tiga yang Anda buat nih? Materi esensialnya sistem reproduksi, Pak. Itu topik tuh. Ya. Kalau saya tanya topiknya, temanya apa, ya itu jawabannya. Ini RPP menstruasi dan fertilisasi. Apa materi esensial dari dua aspek itu? Oke, Anda tidak bisa jawab. Kita lanjut. Dan mungkin kan kami tunggu itu jawaban Anda. Kemudian kalau materi ini diaplikasikan itu, seperti apa yang Anda bisa tak sampaikan? Mohon maaf, Pak. Dalam penerapan sehari-hari. Di sehari-hari. Iya. Apa saja yang bisa Anda masukkan dalam pembelajaran itu? Ya, pengalaman saja, biasanya pengalaman sehari-hari. Dari pengalaman misalnya perempuan. Penerapan, materi yang menyangkut penerapan materi ini, materi menstruasi, fertilisasi. Ini apa yang bisa diterapkan dari pengetahuan ini? Penerapannya ya saat misalnya perempuan mengalami menstruasi, dia bisa mengetahui. Itu masih teori itu. Kan guru ini kan gini, kalau materi apapun itu kan harus agar dia membumi, agar dia kontekstual, maka materi itu diselipkan atau ditambahkan dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Nah, sekarang yang saya tanya, seperti apa itu penerapan dari materi ini? Banyak. Lagi ini kan orang non biologi aja bisa bicara. Masa guru biologi bisa? Nah, oke, dua sudah nggak bisa tahu jawab apa-apa itu. Di RPP kamu, nanti saya bergantian aja Pak Haris, sesudah itu Mas Lani. Saya coba dulu Pak Benny. Tunjukkan tuh di RPPJ yang menunjukkan aktivitas berorientasi HOTS. Di sini yang membandingkan karakter, Pak, seperti sel anakan hasil pembelahan mitosis dan juga meiosis. Seperti itu, Pak. Di IPK-nya. Di IPK yang mana tuh? Yang indikator 313, Pak, membandingkan karakter. Nah, yang di materi ini itu tujuan, lari ke tujuan kamu itu. Tujuannya, Pak? Ya, dari tujuan yang mana yang mengindikasikan mengarah ke pembelajaran berorientasi HOTS. Kalau dari tayangan ini, setelah melihat tayangan video ini, Pak,
di situ. Jadi anak-anak asalnya setelah melihat itu sudah hot, dari mana ciri bisa kita lihat bahwa ini berorientasi hot? Coba lihat, mendeskripsikan, tujuan pembelajaran ya, mendeskripsikan, memahami proses, ada enggak yang berorientasi hot di situ? Kalau sesuai KKU-nya tidak ada, Pak. Nah, tapi kan guru harus bisa memberikan pembelajaran berorientasi hot. Ya, Sekalipun KKO-nya tidak meminta ke situ. Ya. KKO ini kan di K2, apa namanya? Di level 2, C2. Iya, level 2, Pak. Nah, tetap harus bisa diarahkan anak-anak berpikir. Berarti dari mana itu bisa kita lihat? Kalau tidak dituju situ, lihat di aktivitasnya. Iya, jadi ada nanti di aktivitas. Nah, tunjukkan ditunjukkan, jangan dijelaskan. Tunjukkan di aktivitas mana nih dari ureng-ureng Anda di sini. Mulai dari awal di persepsi dulu. Jangan Pak. begitu dong, masa mulai dari awal host. Gimana cerita kau? Tunjukkan saja nomornya yang mana. Satu aja kalau semua itu yang kau bilang. Yuk. Di LKPD bisa, Pak ya? Astaga. Ini di kegiatan belajar kamu nih. Ini kegiatan belajar kamu ada kegiatan pembuka pendahuluan, inti dan penutup, mana tuh? Iya. Kalau coba tunjuk nomornya. Kalau sepengetahuan saya ya Pak ya, ini bukan sepengetahuan yang saya minta tunjukkan. Realnya. Ya, realnya di pendahuluan nomor 1 Pak. Nomor 1, nomor 3 Pak. Nomor 3. Guru melakukan persepsi motivasi itu mana itu? Nggak ngerti kamu pasti. Nggak ngerti. Satu dulu sebentar sebelum Pak Haris. Ini kan PBL-nya modelnya PPL ya? Iya Pak. Nah, masalah apa yang Anda angkat dalam pembelajaran ini? Pembelajaran berbasis masalah. Masalahnya apa? Di mana bisa dilihat? Di mana bisa dilihat dalam perangkat Anda itu? Masalahnya ada di mana? Sebenarnya kalau konsep saya itu mulai dari awal, Pak. Dijawab langsung di RPP-nya ada. Jawab secara tepat pertanyaan, tunjukkan di perangkat Anda. Saya nganggapnya permasalahannya di videonya itu, Pak. Di bagian medianya, Pak. Nanti. Aktivitas yang aku bilang tuh. Ya, oke, aktivitasnya saat menyimak video, Pak Haris, sementara saya Pak Haris. Ya, baik. 3 pertanyaan pokok tidak bisa dijawab. Ya, saya mencatat ada 3 hal poin penting yang seharusnya Pak Beni sudah bisa jawab dengan baik, ternyata di luar ekspektasi kami. Misalnya materi esensial. Rasa-rasanya materi esensial ini sejak tahun 1 Pak Beni mendengar istilah ini ya. Materi esensial, materi yang non esensial, materi penunjang dan sebagainya. Tapi rupanya baik. Pak Beni, biar supaya operasional, tolong ditayangkan RPP-nya saja. Biar satu-satu kita kuliti, Pak Beni. Baik, Pak. Ya, coba. Ya. Yang menarik bagi pertanyaan pertamanya saya Pak Is, saya mau lanjutkan. Bisa di screen share? Ya, RPP-nya saja. Baik. Ini, Pak. Ya, saya mau di KD-nya, di indikatornya. Baik. Nomor 3, indikator 3 mana? Ini, Pak. Iya. Kurang besar kah, Pak? Ya, cukup ya. Ya. KD-nya apa, Pak? Memahami sistem reproduksi pada manusia dan gangguan sistem reproduksi serta penerapan pola hidup menunjang kesehatan reproduksi. Ya, memahami. Ya, memahami dalam konteks C2 ya. Iya, Pak, C2. Dalam konteks C2. Kan pertanyaan saya ulangi dengan pertanyaan indikator pendukung atau indikator penunjangnya tadi.
Mengapa Bapak tidak seolah-olah bahwa indikator pendukung dengan indikator kunci itu setara gitu loh. Menjelaskan itu C berapa, Pak? C2, Pak. Sama, Pak. Setara. Menjelaskan C2. Membandingkan? Membandingkan C4, Pak. Iya, jadi rasa-rasanya salah satu kan indikator pendukung itu kan apa tujuannya indikator pendukung, Pak? Saya mau tanya. Untuk menuju ke indikator kunci harus indikator pendukung terpenuhi dulu, Pak. Itu. Iya, tapi kalau ya dia mau mendukung, dia sebagai jembatan, tapi kok jembatannya sama dengan yang mau dijembatani gitu. Bisa jawab tidak? Pak Beni? Bisa? Tidak bisa? Ya, berarti karena terlalu tinggi, Pak, ini. Ya, tidak. Ya, baik. Ya, ada kesalahan di awal sudah. Ya, baik. Oke, sudah. Lanjut ke bawah. Lanjut ke bawah. Ke tujuan. Ini tujuan yang mau dicapai ini berapa kali pertemuan? Ini hanya 1 kali pertemuan untuk RPP yang ini, Pak. Pertemuan. Iya, untuk yang RPP ini saja. Pertanyaannya dengan melihat tayangan video cukup enggak untuk dapat mendeskripsikan tahapan siklus menstruasi yang terjadi pada dinding rahim? Menurut saya cukup, Pak. Ya? Menurut saya cukup, Pak. Bagaimana bisa menjelaskan itu kepada kami bahwa cukup dengan video itu anak-anak bisa mendeskripsikan? Karena di videonya juga ada penjelasan, Pak, di situ. Ada penjelasan? Iya, ada narasinya. Durasinya berapa lama? Sekitar 7 menit kemarin, Pak. Kalau nggak salah, iya lupa saya, Pak. Waktu kalau Pak Beni menayangkan itu, apakah videonya langsung ditayangkan full atau ada penjelasan khusus? Di skip, Pak. Kita ambil poin-poinnya. Tapi memang nanti di Google Classroom ada video fullnya, Pak. Ada video fullnya. Saya share linknya di Google Classroom-nya. Tapi saat kita penayangan pembelajaran, kita skip, Pak, untuk memangkas waktu sama untuk menarik perhatian biar berpikir seperti itu. Oke, stop sampai di situ. Pertanyaannya, tujuan kedua. Menurut Pak Beni, memahami itu KKO atau bukan? Memahami KKO atau bukan? KKO kedua, Pak, ya. Oke. Kalau dia KKO, coba buatkan saya soal instrumen atau alat evaluasi yang menggunakan kata memahami. Memahami misalkan siklus apa namanya? Ayo menggunakan, kan beda kalau saya katakan menjelaskan, menyebutkan, mendeskripsikan. Sekarang kalau kata memahami, coba buatkan saya soal menggunakan kata memahami. Memahami misalkan ada gambar di situ ditayangkan gambar pertanyaannya misalkan ada berapa step siklus menstruasi, misalkan kan di situ saya mau ada 3. kata memahami menggunakan kata memahami berupa soal, Pak, ya. Aduh, udah berarti memahami. Pertanyaan terakhir, KKO atau bukan memahami? Terukur atau tidak? Tidak terukur, Pak. Kalau begitu kenapa ada di sini? Pernah enggak lihat kata kerja operasional KKO menggunakan kata memahami? Itu dulu. Kalau ada di mana? Pak Is. Iya. Harusnya iya. Ya? Menjelaskan sama dengan menjelaskan itu, Pak. Hah? Loh. Menjelaskan sama memahami. Dijawab tegas saja Pak Beni. Memahami ya. KKO atau bukan? Bukan, Pak. Bukan. Kalau begitu tujuan kedua gimana? Salah berarti, Pak. Salah, baik. Iya. Lanjut, Pak Is. Oke. Saya lanjutkan begitu. Kalau Anda seorang pembaca, bahwa itu karena memang KD-nya tertulis demikian. Itu ada, kalau Anda rajin membaca ya,
menemukan seperti itu, maka seorang guru itu diminta untuk mencari KKO yang sepadan, semakna. Kan itu given itu KD. Ya, nggak bisa guru mengubahnya, tetapi itu ada kok panduan itu bahwa apabila, nah, maka guru diminta untuk menemukan. Tapi ingat, bukan selevel, bukan begitu, sepadan makna. Kalau selevel mah banyak tuh di level C2, tapi sepadan dengan makna memahami begitu. Dari situlah kemudian, sehingga ketika tadinya ditanya, maka Anda punya argumentasi gitu. Nah, ini kamu asal jadi memang juga. Sekarang kalau saya cermati itu LKPD kamu, coba gulung ke bawah tuh LKPD. Pak, ini kan hanya coba, itu kan sudah LKPD. Lalu pertanyaan saya, anak-anak Anda melalui video kan begitu. Itu Anda tayangkan ketika Anda sedang mengajar, memimpin kelas itu, iya? Atau Pak. di saat, iya? Ya, ditayangkan saat di kelas itu, Pak, saat mengajar. Inilah, jadi ingat PBL itu sintaksnya begini, kesimpulan saudara, tidak mengikuti ya, walaupun tertulis, tapi itu tidak mengikuti sintaks PBL. Loh, bagaimana juga memang mengikuti. PBL kan berawal dari masalah, benar? Iya, Pak. Nah, masalahnya saja nggak ada. Lalu bagaimana langkah kedua itu? Mengarahkan dan bla 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 selanjutnya. Andaikan sintaks itu Anda ikuti, maka Anda tidak perlu merepot-repot di situ menjelaskan itu. Kan sama dengan model ceramah ini. Ya, metode ceramah itu. Lalu kemudian di mana itu kemudian anak di LKPD itulah ditampilkan di situ. Silakan, kan ada perintahnya di LKPD, silakan tonton video, tampilkan linknya di situ. Lalu ikuti dengan tagihan-tagihan atau tugas terkait dengan isi video. Begitu. Tapi memang dari awal persoalannya Anda saudara, jadi susah kita ini mengeksplor lebih jauh karena model pembelajaran itu hanya hadir sebagai pelengkap penderita tuh. Tidak ada hubungannya. Di PBL tidak ada guru berceramah panjang lebar, malah mengantarkan saja di situ pengetahuan awal dasar, lalu kemudian panduan petunjuk. Menjelaskan materi tidak ada itu. Anda bilang tadi kan Anda gunakan itu video untuk menjelaskan materi, meminta anak-anak menyimak. Ya kan? Saya tidak ini PP Anda ini yang buradul gitu kan. Jadi susah kita mengeksplor lebih jauh kalau seperti ini. LKPD, tujuan tidak terkoneksi dengan aktivitas. Coba coba lihat tujuannya itu di LKPD kamu ini. Coba tarik ke atas lagi dulu. Nah, coba baca tujuannya. Setelah melihat tayangan video, peserta didik dapat mendeskripsikan tahapan siklus menstruasi yang terjadi pada di mana aktivitasnya itu untuk mencapai tujuan itu. Di mana aktivitas yang dilakukan oleh siswa? Tunjukkan di LKPD ini. Di nomor 1 ini, Pak. Mana tuh? Ini kan tidak harus dengan video. Ngapain tuh nonton video? Ini kan ada tersebar di sejumlah buku-buku teks. Lalu untuk apa nonton video? Yuk. Ya kan? Jadi tujuan pembelajaran di LKPD tidak ada aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencapainya. Bahwa Anda tunjukkan itu grafik gambar itulah. Itu tanpa video itu juga bisa peroleh. Anda sendiri ini bukan dari video toh. Jadi apa nih Anda seperti kayak main-main aja tuh.
Tujuan ada. Tidak ada upaya aktivitas edukasi untuk mencapai tujuan. Coba gulung ke bawah. Coba. Tarik lagi. Persis pertanyaan. Tidak rapi. Persis pertanyaan saya tadi, Pak Is. Apakah dengan tayangan video itu sudah mampu anak-anak menjelaskan? Dan dia pakai ini, Pak. Ini dia pakai itu untuk menjelaskan, guru menjelaskan, memandu anak-anak. Nah, PBL tidak begitu. Tidak. Anak-anak mengeksplorasi sendiri. Iya, ini kan namanya pembelajaran pasif tuh kalau melihat RPP kamu. Tidak ada di situ anak-anak itu hanya itu kerja LKPD yang secuil itu. Coba tuh tunjukkan lagi ke bawah tuh. Memang sebetulnya kesan kita kalau membaca Anda ini punya buku ya, itu garis, coba tuh lihat itu sederhana, garis putus-putus itu isian. Kan seharusnya kalau Anda rapi itu kan tidak ada itu garis sepersekian itu. Coba lihat dah. Oke? Harusnya garisnya utuh. Kalau mau rapi itu dari situ orang sudah melihat bagaimana keseriusan Anda bekerja ya. Coba tarik ke bawah lagi. Buatlah kesimpulan. Susahnya itu anak-anak saja itu data pendukung untuk menuju tarik kesimpulan tidak ada. Ya, ada aplikasi dipakai itu loh. Ada aplikasi di Word itu untuk membuat garis-garis itu. Ya, hanya itu saja itu kegiatannya toh. Selamat mengerjakan. Kacau lah kamu saudara. Kita bagaimana Anda mau menuju guru profesional kalau begini? Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang Anda tunjukkan. Padahal materi biologi kalau ada bilang bahwa susah dibuatkan permasalahan, tunjukkan mana. Evolusi saja yang nyata-nyata tidak pernah tersaksikan kejadiannya. Masih bisa kita buatkan permasalahan kalau seorang guru mau menggunakan PBL. Jadi ini namanya yang tertulis di bagian di perangkat itu di RPP-nya model pendekatan apa segala macam hanya pelengkap penderita, tidak ada. Betul, iya. Persis aktivitas ke bawah itu nggak menggambarkan PBL. Ini mah metode ceramah, modelnya juga kita nggak tahu Bapak sekarang. Oke, satu, TPEC. Anda tahu tentang TPEC? Tahu, Pak. Coba dulu panjangkan itu TPEC. Technological, Pedagogic, dan Content Knowledge. Apa maksudnya itu? Maksudnya dalam pembelajaran itu di dalamnya ada teknologi, ada pengetahuan, dan juga apakah keempat-empatnya harus hadir? Apakah T-nya, P-nya, C? Oke, 3 itu aja. Harus hadir? Sebisa mungkin hadir, Pak, untuk masa sekarang. Sebisa mungkin seperti itu. Nah, tunjukkan pada saudara di kegiatan mana yang tertulis yang menunjukkan bahwa itu adalah TPEC. Untuk teknologinya berarti kita menggunakan yang tidak video, dia kan yang teks. Kalau ini kamu ini sebetulnya enggak tangkap betul. Kan saya bilang tunjukkan, bukan jelaskan. Tunjukkan tuh. Untuk medianya video, Pak, ada di sini. Iya. Kau ini. Saya minta tunjukkan gimana? Anda usah ngomong, tunjukkan saja. Di perangkat kamu yang mana? Saya tanya itu di perangkat di RPP. Baik, Pak. Supaya fokus di RPP. Oke. RPP kan itu menunjukkan alur-alur kegiatan. Nah, coba tuh di RPP itu yang menunjukkan bahwa ada TPEC di situ. Teknologinya nomor 1, kemudian untuk tersendiri ya, berdiri sendiri ya? Ya, nomor 1, nomor 2. Iya, berdiri nomor 2. Nomor 1, 2 ini tayangan video ini. Itu TPEC atau TCK atau PCK? Bisa bedakan enggak antara TPEC dengan PCK? PCK itu Pedagogic Content Knowledge. PCK. TPEC dengan TCK. Bisa bedakan itu? T atau P, Pak? Teknologi. Teknologi. TPACK dan TPK ya, Pak.
Apa Pak beda makna itu antara TPEC sama TCK tanpa P? Apa maksudnya itu? Berarti di dalamnya tidak ada unsur pedagogiknya, Pak. Nah, Yang adakah di PCK-nya. antara sini, adakah di sini kegiatan tanpa pedagogik? Ada Pak di sini yang tanpa pedagogik, yang misalkan yang melaksanakan tatap maya seperti ini, nomor 7. Mana nomor berapa? Tunjuk aja nomor berapa. Nomor 7, kemudian. Satu saja dulu. Guru melaksanakan tatap maya sisi 2. Ini kan langkah ini nih, aktivitas pembelajaran itu. Dalam tatap maya itu apa yang dilakukan guru? Ini hanya yang kedua presentasi, Pak. Yang pertama kita menampilkan video tadi, Pak. Saya tanya nomor 2 itu, nomor 7 yang kau sendiri saya suruh minta kan, saya suruh tunjuk. Ya, nomor 7 hanya presentasi. Nah, Pak. Guru melakukan tatap maya sesi 2 via Google Meet. Di situ apa yang dibicarakan guru presentasi di situ? hasil KPD, Pak. Bukankah itu ada P-nya di situ? Ada, Pak. Kan saya minta tadi yang mana yang tidak ada P-nya. Nah, itu inilah. Oke, saya sekarang. Yang mana di kegiatan di antara 1 sampai berapa ini? 1 sampai 9 yang tidak mengandung unsur atau tidak melibatkan teknologi. Nomor 6, Pak. Nomor 6, baca tuh. Peserta didik mengolah informasi yang diperoleh melalui diskusi dan melengkapi LKPD masing-masing. Mengolah informasi yang diperoleh melalui LKPD. Ini jika LKPD-nya sudah tercetak seperti itu, Pak. Nah, informasi apa itu yang dikelola di situ? Diolah. Oh, ada berarti ini, Pak, informasinya dari video. Berarti ini semua mengandung unsur teknologinya, Pak, di sini. Karena dia mengolah informasinya dari video tadi yang saya tampilkan. Saya kemudian tanya dari yang mana pertanyaan saya, coba tuh. Yang mana di antara kegiatan di sini yang tidak ada P-nya? Kamu bilang nomor 6. Apa benar? Atau tidak ada T-nya? Berarti kalau T-nya ada semua, Pak. Sangat Teknologinya baik. ada semua. Seandainya ini di belakang untuk sebuah pembelajaran sangat baik, apalagi orang seperti Anda, itu di belakang kalimat setiap poin itu diberi tanda kurung. Umum kok itu. Malah ada itu PPK, ada HOTS, ada apa gitu. Sehingga ketika ditanya seperti ini, Anda langsung fokus. Anda tidak melakukan prepare baik-baik, berapa hari sudah tanya siap. Iya, betul. Siap dari awal itu kan udah bilang siap, mana tuh siap. Jadi susah sekali kita mengeksplor lebih jauh dari apa yang ada, karena betul-betul perangkat yang Anda susun itu kan seolah itu hanya sekedar melengkapi saja tugas-tugas itu. Masih ada Pak Haris, silakan. Ya, baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Sisa 2 menit waktu kita, Pak Beni. Pak Beni, memang kelihatannya warna dari RPP-nya, saya juga tidak bisa menarik kesimpulan seperti kata Pak Is, bahwa ini model apa, karena kita tidak melihat sintaks, tidak melihat apa gitu ya. Tiba-tiba muncul kegiatan inti gitu, penutup. Jadi tidak ada bedanya dengan yang lain-lain gitu. Sebelum kurikulum 2013 tidak ada, sama saja gitu. Jadi saya tidak tahu sampai andaikan tadi ada dalam kurung bahwa ini TP, ini TC dan segala,
Saya pikir tidak panjang pertanyaannya Pak Is, tapi karena memang warna RPP-nya, apakah memang di kelasnya Pak Beni begini semua atau bagaimana? Ya, supaya kami nanti mengeksplor dengan Pak Is sudah begitu, tidak perlu lagi saya tanya. Ya. Apakah Pak Beni begini? Saya tanya Pak Beni, apakah warna RPP-nya teman di kelompoknya begini? Kalau untuk ada PP-nya, sebenarnya memang nggak ada Pak. Tapi kalau kemungkinan dikasih C1, C2-nya kemungkinan ada Pak. Tapi untuk PPK-nya nggak ada Pak. Sudah Pak Aris, enggak tepat. Ya, sudah. Baik, ya. Saya mau bertanya tentang landasan teori, tapi mungkin tidak usah saya lanjutkan ya. Baik, Pak Beni cukup ya. Pak Beni silakan beristirahat dulu ya. Bapak keluar dari room ini. Bapak silakan beristirahat dulu. Kami akan berdiskusi dengan Pak Is. Silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak Ben, bagaimana Pak Ben? Siapa yang merekam ini? Oh iya, belum tak stop record.